Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Kayla Zahra Mardiani dengan NIM 23501911152 dari kelas D angkatan 2023. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dan analisis aplikasi spektrofotometri UV visible. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut bagaimana cara menganalisis menggunakan spektrofotometri UV visible ini, kita harus mengetahui apa sih prinsip dasar dari spektrofotometri UV visible itu. Prinsip dasar dari spektrofotometri UV visible adalah secara umum, metode spektrofotometri UV visible adalah metode analisis fotometri berdasarkan absorpsi ataupun serapan energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar ultraviolet dan sinar tampak atau biasa kita sebut UV visible dengan rentang panjang gelombang yaitu 200 sampai 800 nanometer. Analisis fotometri sendiri merupakan analisis yang didasarkan pada pengukuran intensitas atau kuat cahaya yang diabsorpsi atau diserap atau ditransmisikan diteruskan oleh suatu zat di dalam larutan. Absorpsi radiasi UV visible pada molekul dapat mengakibatkan terjadinya transisi elektronik atau yang biasa kita sebut eksitasi. Eksitasi itu perpindahan elektron dari tingkat energi dasar atau ground state ke tingkat energi yang tereksitasi atau excited state. Tidak semua senyawa dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri UV visible. Bagaimana sih suatu senyawa tersebut dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri UV visible? Syaratnya adalah senyawa tersebut harus mengandung yang pertama gugus kromofor, yang kedua gugus isokrom. Apa sih gugus kromofor itu? Gugus kromofor adalah atom yang mempunyai ikatan rangkap yang terkonjugasi. Contohnya yaitu benzen. Kromofor adalah gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi radiasi P ke P bintang pada daerah UV visible pada panjang gelombang di atas 200 nanometer. Untuk isokrom, isokrom itu adalah atom yang memiliki pasangan elektron yang bebas. Contohnya yaitu gugus NH2, gugus OH, gugus halogen seperti Cl ataupun Br. Gugus isokrom ini adalah gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi radiasi pada daerah UV visible akibat transisi N ke P bintang dan N ke sigma bintang dengan panjang gelombang di atas 200 nanometer. Selain itu, spektrofotometri UV visible ini juga biasa digunakan untuk menganalisis senyawa-senyawa organik seperti flavonoid, terpenoid, ataupun alkaloid. Selanjutnya ada orbital. Orbital itu adalah tempat di mana sebuah elektron berada pada sebuah atom. Untuk orbital ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada orbital sigma, yang kedua ada orbital pi, yang ketiga ada orbital non-ikatan. Untuk orbital sigma itu adalah orbital molekul yang terbentuk simetri terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron sigma orbital yang membentuk ikatan tunggal ataupun ikatan kovalen yang paling stabil dan kuat. Contohnya itu misalnya ikatan jenuh C dengan H. Untuk contohnya tertera pada gambar di bagian sebelah kanan. Selanjutnya yaitu ada orbital pi. Orbital pi adalah orbital molekul yang terbentuk tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron pi orbital yang membentuk ikatan rangkap 2C ataupun rangkap 3C. Untuk contohnya tertera di sebelah kanan. Selanjutnya yang ketiga itu ada orbital dengan non-ikatan atau N. Orbital dengan non-ikatan ini jika di dalam suatu molekul orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya. Jadi orbital yang ditempati itu adalah oleh pasangan elektron bebas ataupun non-binding elektron. Jadi untuk contohnya ada di sebelah kanan. Jadi contohnya itu si C-nya ini akan mengikat suatu atom yang memiliki pasangan elektron bebas, contohnya seperti O, S, N, ataupun Cl. Jadi spektrofotometri UV visible ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya panjang gelombang. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran dari panjang gelombang tersebut. Untuk pergeseran panjang gelombang, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada batokromik, yaitu pergeseran ke arah yang lebih besar. Yang kedua, ada hypsokromik, yaitu pergeseran ke arah yang lebih kecil. Untuk faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang, yaitu yang pertama ada sistem terkonjugasi yang dimana sistem ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan rangkap tidak jenuh. Jadi makin panjang sistem terkonjugasinya, maka perbedaan energi antara keadaan dasar atau ground state-nya
dan keadaan tereksitasinya pada transisi peak itu makin kecil, sehingga absorpsi terjadi pada panjang gelombang yang lebih besar. Jadi, ini bergeser ke arah batokromik ataupun pergeseran pada panjang gelombang yang lebih besar. Yang kedua, yaitu faktor dari pelarut. Jadi pada transisi Pi ke Pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang yang lebih besar atau batokromik atau pergeseran merah. Selanjutnya, pada transisi N ke Pi bintang, pelarut polar juga akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang ke arah yang lebih kecil atau hypsokromik atau pergeseran biru. Faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang selanjutnya yaitu perpaduan gugus kromofor dan ausokrom. Untuk gugus kromofor ini, jenis dan jumlah kromofor dapat mempengaruhi posisi dari serapan. Jika jumlah kromofornya itu bertambah, atau terjadi konjugasi ikatan rangkap yang bergantian itu lebih panjang, maka elektronnya itu lebih mudah untuk tereksitasi, sehingga terjadi pergeseran batokromik atau pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih besar. Untuk gugus ausokrom, yaitu gugus yang menempel pada kromofor dan dapat memperkuat ataupun melemahkan penyerapan dari cahayanya. Gugus donor elektron seperti gugus OH, NH2, OCH3 itu biasanya menyebabkan pergeseran ke arah batokromik atau pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih besar. Sedangkan gugus penarik elektron seperti NO2, COOH, atau CN dapat menyebabkan pergeseran ke arah hypsokromik atau pergeseran panjang gelombang yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu ada dari lingkungan elektronik. Faktor lingkungan elektronik itu juga dapat mempengaruhi pergeseran dari lambda maksimal. Perubahan distribusi elektron akibat adanya gugus donor ataupun penarik elektron, polaritas pelarut, atau ikatan hidrogen juga dapat mengubah energi transisi elektron. Jika elektronnya itu lebih mudah untuk tereksitasi, maka energi transisinya menjadi lebih kecil dan akan terjadi pergeseran ke arah batokromik atau ke arah panjang gelombang yang lebih panjang. Sebaliknya, jika lebih sulit tereksitasi, energi transisinya akan lebih besar dan terjadi pergeseran ke arah hypsokromik ataupun pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih pendek. Selanjutnya, kita juga harus mengenal instrumen dari spektrofotometri UV visible. Untuk instrumen dari spektrofotometri UV visible ini itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada sumber cahaya polikromatis. Sumber cahaya ini berfungsi untuk menghasilkan sinar polikromatik yang mengandung berbagai panjang gelombang dari wilayah ultraviolet hingga tampak, yaitu dari wilayah UV visible. Biasanya digunakan dua jenis lampu, yaitu lampu deuterium untuk daerah UV dengan rentang panjang gelombang 10-400 nanometer, dan yang kedua lampu tungsten halogen untuk daerah visible yaitu dengan rentang panjang gelombang 400-800 nanometer. Selanjutnya yaitu ada celah masuk. Celah masuknya ini berfungsi membatasi jumlah cahaya yang masuk ke dalam monokromator. Celah ini mengontrol lebar bekas cahaya sehingga hanya cahaya yang sejajar dan terarah yang masuk. Lebar celah juga berpengaruh terhadap resolusi dan intensitas. Celah sempit itu menghasilkan resolusi yang tinggi, namun cahaya yang diterima lebih sedikit, sedangkan celah lebar menghasilkan intensitas cahaya yang tinggi tetapi resolusinya akan menurun. Selanjutnya ada bagian dari pendispersi atau elemen dispersi. Elemen dispersi ini berfungsi untuk memisahkan cahaya polikromatik menjadi cahaya dengan panjang gelombang yang tunggal, yaitu monokromatik. Pada gambar yang digunakan ini, itu berbentuk prisma untuk memisahkan cahaya berdasarkan dari pembiasan. Hasilnya yaitu adalah spektrum warna seperti pelangi, di mana setiap warnanya itu mewakili panjang gelombang tertentu. Cahaya inilah yang nantinya akan dipilih oleh sistem agar hanya satu panjang gelombang tertentu yang menuju ke sebuah sampelnya. Selanjutnya ada celah keluar. Celah keluar ini berfungsi sebagai pemilih panjang gelombang dari cahaya yang sudah dipisahkan oleh elemen dispersi. Hanya cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang dapat melewati celah ini untuk diteruskan ke sampelnya. Lebar celah keluar menentukan bandwidth spektral yang digunakan. Jadi semakin sempit celah, maka resolusi spektrumnya itu semakin baik, tetapi intensitas sinyalnya juga menjadi semakin lemah. Selanjutnya itu ada monokromator. Monokromator ini gabungan dari celah masuk, elemen dispersi, dan celah keluar. Jadi monokromator ini adalah sistem optik yang terdiri dari celah masuk, elemen dispersi, dan celah keluar yang bekerja sama
untuk menghasilkan cahaya monokromatik. Jadi fungsinya itu adalah memilih dan mengatur panjang gelombang cahaya yang akan digunakan untuk menganalisis suatu sampel. Nah, selanjutnya ada sistem optik, yaitu cermin dan lensa pengarah. Sistem optik tambahan ini berfungsi untuk mengatur arah dan fokus cahaya dari sumber hingga melewati semua komponen, yaitu monokromator, kuvet yang di dalamnya terdapat sampel, dan detektor. Cermin atau lensa ini digunakan agar cahaya tidak menyebar dan tetap fokus menuju jalur optik yang benar. Selanjutnya ada sampel-sampel ditaruh di kuvet. Jadi kuvet ini berfungsi sebagai wadah untuk larutan sampel yang akan dianalisis. Jadi cahaya monokromatik dari monokromator itu akan melewati larutan di dalam kuvet dan sebagian cahayanya akan diserap oleh zat yang ada di dalamnya. Bahan kuvet juga harus disesuaikan dengan daerah panjang gelombang yang digunakan. Jadi kuvet kaca itu digunakan untuk daerah visible, sedangkan kuvet kuarsa itu digunakan untuk daerah UV, karena kaca itu biasa menyerap cahaya ultraviolet. Untuk panjang lintasan kuvet itu biasanya 1 cm, dan nilai ini digunakan dalam perhitungan berdasarkan hukum Lambert-Beer untuk menentukan konsentrasi zat. Selanjutnya ada detektor. Detektor ini berfungsi untuk mengubah energi cahaya yang keluar dari sampel menjadi sinyal listrik yang sebanding dengan intensitas cahaya tersebut. Sinyal ini menunjukkan seberapa banyak cahaya yang diserap oleh sampel. Jadi jenis detektor yang umum digunakan yaitu adalah phototube. Jadi selanjutnya ada sistem pembaca dan mengolah sinyal atau readout. Jadi sistem pembaca ini bertugas untuk mengubah sinyal listrik dari detektor menjadi data numerik yang dapat dibaca dan diinterpretasikan. Data ini dapat berupa nilai absorbansi atau nilai A, atau persen transmitansi atau persen T. Selain itu juga, sistem ini mampu menyimpan data, melakukan koreksi baseline, dan mengatur parameter pengukuran secara digital. Selanjutnya, kita akan masuk ke analisis kualitatif dan kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV visible. Jadi, untuk prinsip dasar dari analisis kualitatif menggunakan spektrofotometri UV visible, yaitu adalah identifikasi senyawa dengan membandingkan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum senyawa sampel dengan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum dari larutan baku pembanding ataupun pustaka. Tujuan dari identifikasi analisis kualitatif ini yaitu untuk mengetahui kemurnian suatu sampel. Untuk analisis kuantitatifnya, prinsip dasarnya yaitu identifikasi senyawa dengan menghitung kadar menggunakan rumus Lambert-Beer yang dimana absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi dari larutan. Konsentrasi sampel dapat dihitung dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang maksimum. Teknik yang biasa digunakan yaitu adalah metode larutan baku tunggal ataupun bisa menggunakan teknik kurva kalibrasi. Jadi, selanjutnya ada kelebihan dari spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV visible mempunyai kelebihan yang pertama, sensitivitasnya itu tinggi, jadi dia mampu mendeteksi zat dalam konsentrasi yang sangat kecil, contohnya seperti 2 ppm, 10 ppm. Yang kedua, alatnya mudah dioperasikan. Jadi pengoperasian si alatnya ini relatif mudah dan tidak memerlukan keahlian yang tinggi. Yang ketiga, hasilnya itu akan akurat dan presisi jika dilakukan dengan benar. Yang keempat, dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif, contohnya seperti menentukan kadar, kemurnian, serta identifikasi senyawa berdasarkan panjang gelombang maksimumnya. Selanjutnya ada kekurangan dari spektrofotometri UV visible. Jadi kekurangannya itu spektrofotometri UV visible ini hanya dapat digunakan untuk senyawa yang menyerap pada daerah UV ataupun tampak. Jadi tidak semua senyawa ataupun zat bisa dianalisis. Yang kedua itu bisa terdapat gangguan dari pelarut ataupun pengotor. Jadi kalau ada misalkan gangguan dari warna, kekeruhan, atau zat lain itu juga dapat mempengaruhi hasilnya. Yang ketiga, itu membutuhkan standar murni, jadi diperlukan larutan baku pembanding untuk kalibrasi yang akurat. Yang keempat itu, spektrofotometri UV visible ini tidak cocok untuk campuran yang kompleks, karena sulit memisahkan sinyal dari beberapa komponen yang menyerap pada panjang gelombang yang hampir sama. Jadi sekian saja presentasi yang saya berikan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.